berjuang di bawah sinar mentari yang terang. Anthem berkobar tak terbendung lagi, kemenangan dibuka, cita jawatan kita hari bersama. Yang kelima di mana digelar di lapangan Dayak Desa Cipeje Wetan, Kecamatan Lemabang, Kabupaten Cirebon, di mana akan mempertemukan kesebelasan PSIM Mundo dengan jersey putih, di mana Sorodi menurunkan penjaga gawang dipercayakan saudara Raisya nomor punggung 99 2 cm, Basit nomor punggung 12 nomor punggung 14 itu nomor punggung 6, Imam nomor punggung 11, sementara sayap kanan Tangguh nomor punggung 7, sayap kiri Jamu nomor punggung 18, sementara barisan depan dipercayakan saudara Yoga nomor punggung 17. Itulah susunan para pemain dari kesebelasan PSIM Mundo dengan jersey kebanggaannya lewat warna putih dan iya, inilah kick-off babak pertama saudara di tim Bunga Dede Costa yang dipercaya untuk memimpin jalannya pertandingan sore hari ini ataupun di hari kelima antara kesebelasan PSIM Mundo berhadapan dengan kesebelasan Kujang Mas dari Ciawi Raja. Sementara kita langsung ke tengah lapangan, coba bola dikuasai anak-anak dari kesebelasan PSIM Mundo melalui pemain sayap Kirina, coba Jamu tarik ke belakang, sementara Epi bebas, sementara melalui Pico masih Pico, namun sayang kurang sempurna, umpan terlalu berbahaya, namun terlalu menusuk umpan yang dilakukan satu pemain dari Kujang Emas yang dipercayakan pemain gelandang tengah yang coba dipercayakan saudara Andi tepat di peluang penjaga gawang Reza, sementara coba lakukan umpan panjang di mana mencari Yoga, namun sayang terlalu dekat dengan peluang penjaga gawang dari kesebelasan Kujang yang dipercayakan saudara Imam. Masih Imam coba sodorkan saja melalui Piki, masih Piki coba kuasai bola, sementara kerjasama Nopal coba mampu kuasai bola, angkat tinggi-tinggi berbahaya, Sandi mampu selamatkan bola, umpan yang dilakukan satu pemain gelandang tengah masih Sandi, coba dibayang-bayangi umpan pendek, sementara ke belakang melalui nomor punggung 12 dicocor Lubito sehingga lemparan ke dalam sudah dilakukan, namun kembali tepat di kaki satu pemain Imam. Masih Imam coba langsung di pressing di daerah pertahanan yang namun rupa-rupanya wasit dari pelemparan ke dalam dihasilkan anak-anak dari Ciawi, sementara datang lagi melalui pemain gelandang tekannya putus di barisan belakang, mampu dikuasai anak-anak dari Kujang Emas saudara-saudara, namun sayang terlalu lama kuasai bola tepat di kaki Teguh, mampu kuasai bola cukup sepanjang dilakukan Teguh, sodorkan nomor punggung 17 berbahaya lagi-lagi Teguh lakukan umpan melebar, sementara nomor punggung 11 pemain sayap kanan mampu mengejar, namun tidak mau ambil kompromi saudara pemain belakang yang dipercayakan saudara Ade, sehingga lahirlah lemparan ke dalam pendek saja coba dilakukan Ipam, masih mampu dikuasai anak-anak dari PSIM Mundo, coba lakukan umpan tusukan pendek ke belakang, maksudnya Tito lakukan umpan melebar di mana Epu yang coba naik membantu penyerangan yang menyisir di sektor sebelah kanan, namun rupa-rupanya terjadi pelanggaran jalan, sementara kita tunggu dilakukan Tito, namun masih mampu di si penjaga gawang, coba akan dilakukan Imam, coba Imam angkat tinggi-tinggi dua pemain, namun mampu diantisipasi di patik di udara lewat penjaga gawang Imam. Masih Imam coba terus kuasai bola sepenuhnya, masih terus menimang-nimang si kuning bola, sementara angkat dengan kaki kanannya di mana mencari Purmana, namun sayang terlalu dekat dengan pemain belakang, namun datang lagi tekanan melalui Dimas, masih Dimas coba sementara hentikan
serangan masih Dimas dikepung 3 pemain, namun terlalu lama penguasaan bola yang dilakukan Dimas saudara, hingga mampu dipotong oleh pemain belakang ataupun menteri pertahanan dari kesebelasan PSM Mundu yang coba dimotori Pido dan kawan-kawan. Lemparan ke dalam sementara sudah dilakukan, coba Jamoka yang dituju mampu melewati 1 pemain, masih Jamo angkat dengan kaki kanan, namun sayang berbahaya, namun masih mampu dikuasai sementara melalui Ipanka, angkat tinggi-tinggi siapakah gerangan yang dituju, namun umpan panjang yang dilakukan Ipam terlalu menusuk tepat di pelukan penjaga gawang Imam saudara-saudara, sehingga patah lagi serangan yang dibangun anak PSM Mundu yang coba dimotori Yoga dan kawan-kawan. Lagi-lagi coba langsung ke depan, di mana mencari pergerakannya Dimas, masih Dimas pendek ke belakang, maksudnya Nopal coba melebar berbahaya, Sandi hentikan, Sandi shooting, Sandi bola flashing rupa-rupanya dilakukan Sandy saudara-saudara untuk belakang, siapakah yang akan dituju, sementara angkat dengan kaki kanannya mampu diantisipasi Nopal, melebar maksudnya mampu kembali dikuasai melalui Dimas, masih Dimas, 2 pemain mampu dilewatinya, angkat dengan kaki kanannya kita tunggu keputusan wasit saudara-saudara, artinya angkat dengan kaki kanannya kita tunggu keputusan wasit saudara-saudara, rupa-rupanya semua dilakukan pemain dari PSM Mundu, di Meraja Dinu kuasai bola sepenuhnya, ancang-ancang Dinu ancang-ancang Dinu Dino mampu kembali menyelesaikan kepercayaan sang pelatih untuk melakukan tendangan titik putih atas pelanggaran dihasilkan anak-anak dari Kucang Mas Ciawi Capura atas PSM Mundu. Kembali bola dikuasai pemain belakang dari PSM Mundu, coba kerjasama Imam, langsung di pressing pergerakannya Nopal, kembali kandas di barisan belakang, sementara datang lagi tekan, namun rupa-rupanya terlebih dahulu pelanggaran yang dilakukan langsung dari pemain yang baru saja dijatuhkan Piki, ancang-ancang angkat dengan kaki kanannya maksudnya langsung ke mulut gawang, namun lebih dekat dengan pelukan penjaga gawang Reza yang coba dipercaya untuk mengawal jala kesebelasan PSM Mundu dari gempuran anak-anak Kujang Emas dari Ciawi Capura. Sementara coba Reja jauh ke depan, maksudnya sayap kiri Jamo yang dituju, masih Jamo dibayang-bayangi 1 pemain, Jamo lakukan umpan tusukan, sementara kerjasama Yoga, masih Yoga terus di pressing pergerakannya lewat pemain terakhir, namun sayang termundur semua. Kali ini bola itu dikuasai sepenuhnya anak-anak Kujang Emas, coba melewati pemain sayap kanan, angkat dengan kaki kanannya maksudnya pemain nomor 77, namun diantisipasi sementara melalui pemain belakang dari PSM Mundu, namun kembali 1 pelanggaran dilakukan Imam terhadap Agung, pengatur serangan dari Kucang Emas Ciawi Capura dihadapi lewat Idris, masih Idris angkat tinggi-tinggi lagi-lagi, maksudnya langsung ke mulut gawang, namun sayang tendangan bebas yang dilakukan Idris lemah, sementara mampu dikuasai penjaga gawang Reza, dimana coba mencari teman, namun sayang terlalu dekat di kaki Agil, kembali datang lagi tekanan melalui pemain nomor punggung 11 Imam, mampu mengecoh 1 pemain Imam, lakukan umpan crossing, siapakah yang dituju, rupa-rupanya Jano, hentikan sementara Jano, datang lagi tekanan Yoga Suara, angkat dengan kaki kirinya, namun sayang masih ada 1 pemain palang tubuh terakhir yang dipercaya saudara Ade, memutus serangan kali di tatang serangan melalui Sandy, masih Sandy pencetak gol, mampu melewati 1 pemain belakang, mampu dilewatinya, masih Sandy 2 pemain memasuki kotak penalti, namun sentuhan terakhir terlalu deras yang dilakukan Sandy sehingga mudah bagi penjaga gawang Reza untuk menyelamatkan jalan gawangnya, di mana kali ini kerjasama Ipam coba sodorkan pemain gelandang tengah lewat nomor punggung 12 ya di saudara itu melebar Tangguh, mampu kuasai bola sepenuhnya Tangguh, lakukan umpan tusukan Imam
bukan suatu pelanggaran saudara-saudara dilakukan itu sebut ada terhadap teguh. Sementara datang lagi tekanan Dino mampu melalui satu pemain dua pemain lakukan umpan melebar di mana Sandi lakukan tusukan namun sayang terbaca melalui pemain belakang. Datang lagi lewat Dino, masih Dino mencari teman pendek ke belakang sementara kerjasama Nopal mampu melalui satu pemain si Nopal meliuk namun kembali terbaca tusukan yang dilakukan Nopal sehingga ada serangan yang dibangun anak-anak Kujang. Sementara Agung kuasai bola coba melebar di mana Idris yang dituju sementara kerjasama Sandi sodorkan lagi Idris mampu melalui satu pemain namun sayang terlalu ketat pengawalan yang dilakukan pemain belakang terhadap Idris sehingga menghasilkan tendangan bebas Ipul, tendangan bebas sementara Subi mana Imam yang dituju namun sayang mampu diantisipasi Nopal lagi lakukan umpan melebar Sandi sementara bebas berbahaya Sandi namun apa yang dilakukan Sandi saudara-saudara lemah umpannya terobos yang dilakukan Sandi sehingga tindakan pengaman pemain belakang menjauhkan si kemudian dari jangkauan Sandi. Nopal angkat langsung ke mulut gawang berbahaya bola rebound dilakukan penjaga gawang Reza datang Sandi coba melebar namun sayang tidak ada tempat berdiri bebas rupa-rupanya di mana satu pemain Kujang Mas sudah terperangkap offset cukup jelas tinggi maksudnya pemain nomor punggung 11 namun sayang tetap di kaki pemain Kujang Mas dari Ciawi Japura saudara. Terlebih dahulu rupa-rupanya pelanggaran ada dilakukan satu pemain PSM Bundar Agil turun beberapa langkah angkat dengan kaki kanannya di mana Sandi namun mampu diantisipasi Teguh mampu kuasai bola masih Teguh namun terlalu lagi akan dilakukan Ade angkat tinggi maksudnya Nopal yang dituju namun sayang mampu terbaca pemain-pemain belakang umpan dalam yang dilakukan satu pemain yang dituju maksud kimasnya Teguh namun langsung dicocok anak-anak dari PSM mundur Ipan kuasai bola pendek saja maksudnya kerjasama Teguh lagi-lagi di pressing pergerakannya melalui Ade kiri dari kesebelasan Kujang Mas dari Ciawi Japura lemparan ke dalam kembali akan dilakukan kuasai bola sepenuhnya Teguh coba yang dicari bahwa Teguh namun sayang dikepung 4 pemain sementara tetapi kaki pemain Kujang Mas dari Ciawi Japura lakukan terhadap melalui nomor punggung 7 yaitu saudara Dimas masih Dimas akhirnya harus dengan cara pelanggaran kecil dilakukan terhadap Dimas saudara-saudara mampu sementara masih Nopal kuasai bola angkat tinggi di mana nomor punggung 10 Sandy coba dihadapi satu pemain belakang yang dipercaya saudara Ipan bebas ke belakang rupa-rupanya lewat basit yang dituju mampu kuasai bola berbahaya Nopal bebas kembali kerjasama nomor punggung 15 namun sayang antara dilakukan melalui coba Imam masih Imam cukup sudah dilakukan coba sodorkan Teguh masih masih mampu dibendung saudara-saudara tindakan pengamatan Rutito turun beberapa langkah Dito angkat dengan kaki kanan maksudnya Teguh yang dituju narunya penjaga gawang coba angkat tinggi Imam rupa-rupanya pemain nomor punggung 13 yaitu saudara Nopal namun meninggalkan lapangan lemparan ke dalam coba Teguh yang dituju masih tunggu kerjasama Ipan meliuk di hadapan sang penjaga gawang lagi-lagi tetap di kaki Ipan masih mampu dibendung saudara-saudara namun datang lagi tekanan melalui Teguh masih Teguh coba dibayang-bayangi adik pendek ke belakang maksudnya lakukan umpan ke tengah melalui nomor punggung 17 berbahaya tendangan dari Japura masih mampu kembali dikuasai Iman coba umpan tajam Teguh lagi-lagi mampu meloloskan diri masih Teguh apalagi yang akan diberikan Tuhan tentara sebentar apalagi tekanan mampu sementara dipendung anak-anak dari Kujang Mas sementara Akil luasa kuasai bola sodorkan nomor punggung 15 Dino masih Dino coba di pressing Apple masih Dino sodorkan sementara di mana Dino yang dituju lagi-lagi kerjasama satu pemain gelandang tengah mampu kali ini melalui Imam masih Imam pemain yang sering memberikan tekanan di satu tengah lapangan
masih Imam, namun sayang kali ini umpannya terbaca hingga putuslah serangan yang dibangun anak-anak PSM. Sementara Dino kuasai bola sepenuhnya, masih Dino mencari teman umpan panjang di mana Dimas yang dituju, mampukah hentikan si kulit bulan, masih mampu, masih Dimas angkat tinggi-tinggi berbahaya. Namun sayang terlepas heading yang dilakukan satu pemain dari kesebelasan Kujang Mas, saudara-saudara. Sementara kali ini bola dikuasai Yoga sepenuhnya, lakukan umpan melebar membelah lapangan yang dituju di mana nomor punggung 7 pemain berbahaya. Teguh sentikan sementara, masih Teguh pendek ke belakang Imam. Lagi-lagi terlalu lama penguasaan bola yang dilakukan Imam menopal, coba pendek maksudnya kerjasama Dino, sodorkan lagi-lagi. Rupa-rupanya sudah tertinggal 2 langkah, saudara-saudara. Tergerak offset, tendangan bebas, sementara Pido kaki sana angkat dengan kaki kanannya, Jamu yang dituju, masih Jamu, coba sodorkan Imam, masih Imam, maksudnya umpan tusukan yang dilakukan Imam, namun tetap kembali Yoga melebar, Imam bebas, namun si terus menimang-nimang si Kurundurar, sementara mencari teman, mencari celah, angkat dengan kaki kanannya, coba Dimas yang dituju, kerjasama Permana, salah pengertian rupa-rupanya antara Permana maupun Dimas, saudara-saudara. Lagi-lagi mampu dikuasai lewat Yoga, pendek ke belakang, Basika yang dituju, masih mampu dikuasai kembali anak-anak dari PSM, mundur pendek ke belakang, Basit coba ataupun Pindo melebar, sementara Ivan yang dituju, coba kuasai bola sepenuhnya, sodorkan Imam, masih mampu kuasai bola, masih Imam lakukan umpan terobosan, namun sayang terbaca melalui Agil. Palang pintu terakhir dari Kujang Mas mampu membaca umpan terobosan yang dilakukan Imam, sehingga putuslah serangan yang dibangun anak-anak PSI. Nopal sementara kuasai bola, masih Nopal angkat tinggi-tinggi di mana Dimas yang dituju, namun terlalu dekat dengan pelukan penjaga gawang Reza yang coba dipercaya untuk mengawal jarak kesebelasan PSM. Mundur dari serangan anak-anak Kujang Mas bukan suatu pelanggaran, sementara mampu dikuasai lewat Ipul, sodorkan Teguh, masih Teguh coba dibayang-bayangi Agil, mampukah melewati Agil ke ini Teguh, Teguh syuting, masih membenturi satu pemain belakang yang dipercayakan Putih, saudara, sehingga bola pun meninggalkan lapangannya, sehingga lakal kepada saudara Imam sudah dilakukan. Teguh angkat 2 pemain bebas, Yoga Teguh angkat 2 pemain bebas, Yoga mampu menyamakan kedudukan, saudara-saudara, lewat headingnya yang coba tadi mampu memperdaya sang penjaga gawang Imam, sehingga mampu menyamakan kedudukan imbang 1-1 di babak pertama ini. Itu saudara Yoga, sementara kembali ke tengah lapangan, coba tarik ke belakang melalui nomor punggung 5 yaitu saudara Peki, coba kerjasama Dino, pendek ke belakang maksudnya Idris, coba Idris sodorkan lagi-lagi Dino, sementara jauh ke tengah melalui pemenggalan tengah, namun sayang mampu diantisipasi sementara lewat Dito, namun kurang sempurna, tepat di kaki Nopal, umpan tusukan maksudnya, namun lemah, mampu dikuasai Ivan, kerjasama Yoga pencetak gol penyama kedudukan, sementara kali ini mampu dikuasai sepenuhnya pemain sayap kiri, namun lagi-lagi yang dipercayakan nomor punggung 12 itu Idris, lemparan ke dalam sudah dilakukan Imam, kembali bukan suatu pelanggaran, masih mampu dikuasai Sandy, kembali kerjasama lewat Agung Kuncoro, sodorkan Nopal, masih Nopal namun terbaca, tapak lagi-lagi Iman angkat jauh melebar maksudnya, Teguh mampukah melalui satu pemain belakang Piki, Teguh mampu dilewatinya, berbahaya yang dilakukan Teguh, meliuk-liuk terus 2 pemain, namun akhirnya harus dilakukan pelanggaran kecil, dilakukan langkah ke belakang. Kujang Mas pun membangun tangga hidup untuk membendung lagi-lagi kedudukan yang sudah dihadapi Apple, pemain pengcan Apple. Kita tunggu siapakah yang akan dituju, angkat dengan kaki kanannya langsung ke bola, namun sambil terbang dipetik di udara melalui penjaga gawang Imam, saudara. Tendangan bebas yang dilakukan Apple, sementara
Rupa-rupanya sang penjaga gawang Imam memerlukan tim medis. Coba akan dilakukan tim dokter yang dipercayakan. Gol pertama dari Kujang Mas dicetak lewat titik penalti yang coba dipercayakan. Main simpel aja sayang, main simpel aja. Rupa-rupanya penjaga gawang Imam sementara tidak santunan dengan pemainnya dari PSM Mundu, sehingga harus dipercayakan nomor punggung 11 Agil. Rupa-rupanya pendek saja Idriskah atau Ade, sementara angkat dengan kaki kanannya Ibu jadi tujuh kerjasama mereka mampu dikuasai Tino. Lakukan lagi-lagi umpan melebar di mana Dimas penjaga gawang Reza meninggalkan gawangnya, saudara-saudara, mampu menyelamatkan sementara serangan ataupun menutup memotong serangan yang dibangun anak-anak Kujang Mas melalui Dimas. Namun rupa-rupanya masih tergeletak pemain nomor punggung 7 yaitu saudara Dimas. Kita tunggu keputusan sang pengadil lapangan. Sementara tambahan waktu dibabakukan, rupa-rupanya bola fair play dilakukan pemain Kujang Mas terhadap satu pemain belakang yaitu saudara Udin. Angkat dengan sementara coba Yoga berbahaya, namun bukan suatu pelanggaran, masih mampu dikuasai Sandy. Sodorkan Permana, Sandy masih Sandy ini ketemu dua pemain belakang pergerakan Sandy, saudara-saudara, tepat di kaki Ipan. Masih Ipan kebingungan, akhirnya umpan panjang meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam, sementara dihasilkan anak ke dalam akan dilakukan Idris, saudara-saudara. Namun sayang lemparan yang dilakukan Idris dan oleh wasit sehingga diambil alih anak-anak PSM Mundu. Cepat masih Ipan kuasai bola sepenuhnya, coba mencari teman pendek saja, namun tepat dengan lemparan yang dilakukan Ipan, tepat pula dengan kulit panjang. Babak pertama telah usai, kedudukan masih imbang kuat 1-1 antara kesebelasan PSM Mundu yang ya. Sementara kita kembali ke tengah lapangan, kita Mas dari Ciawin Capura, kedudukan di babak pertama tadi masih imbang 1-1, sementara kick-off babak kedua sudah ditujuasi untuk Tede Costa yang coba dipercaya untuk memimpin jalannya pertandingan di hari kelima dalam Open Turnamen sepak bola Cup yang kelima di Desa Cipujogo. Sementara kembali ke tengah lapangan, bola sementara coba dikuasai anak-anak dari Mutu lewat nomor punggung 13, coba melebar mengisi di sektor sebelah kanan pertahanan kerjasama nomor punggung 17 Yoga, namun sayang di lemparan ke dalam, coba akan dilakukan satu pemain maksudnya Teguh, akan dilakukan anak-anak dari sebelasan Kujang Mas melalui pemain belakang, angkat tinggi-tinggi maksudnya Nopal yang dituju, namun tepat di kaki Teguh. Masih Teguh coba melihat cukup jelas rupa-rupanya suatu pelanggaran di menit-menit awal babak kedua ini dilakukan pemain belakang Agil terhadap Teguh. Teguh ancang-ancang Teguh mencari celah, mencari suasana, anak dari kanan di suasana anak dari kanan mudah, saudara-saudara. Tendangan titik putih yang diberikan sang pengadil lapangan atas pelanggaran Agil terhadap Teguh sehingga mampu menembus rasa. Mohon maaf, mati lampu. Satu. Ya, tadi mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tadi ada gangguan mati lampu. Untuk pegang papan skor kembali membingungkan orang. Papan skor kembali. Sementara kita kembali ke dalam lapangan, saudara-saudara, di mana kurang sempurna penguasaan bola yang dilakukan satu pemain nomor punggung 15 Sidino turun beberapa langkah ke belakang, ancang-ancang Dino, namun sayang kurang sempurna. Namun datang lagi tekanan akhir yang sebagai membantu serangan berbahaya kali ini. Antara ada melalui Teguh, cukup cepat dilakukan Teguh. Makasih Teguh, apa yang dilakukan Teguh
laku saudara terburu-buru maksudnya umpan apa kejauh dilakukan Teguh mengincar satu pemain yang baru masuk dari PSM Mulu yaitu saudara Taufik, namun sayang kurang sempurna terlalu menusuk tepat di pelukan penjaga gawang Taib, sementara belum merubah kedudukan masih tertinggal satu bola. Cukup jelas dua pemain sudah terperangkap offset saudara-saudara, di antaranya pemain sayap dan anak-anak PSM Mulu coba dihadapi lewat ipulkan di sana, coba ataupun Ipan coba ancang-ancang, rupa-rupanya Pido akan dengan kaki kanannya di mana mencari pergerakan Dolphin, namun rupa-rupanya terlalu melebar umpan yang dilakukan Pido sehingga menghasilkan lemparan ke dalam. Siapakah yang akan dituju? Rupa-rupanya Nopal pendek ke belakang kerja sama Vino tadi, namun sayang mampu dikuasai Imam. Datang lagi tekanan melalui Tito, coba melebar di mana Dolphin kayak dituju namun terlepas tepat di kaki Vino. Masih Vino kuasai bola sepenuhnya, umpan panjang maksudnya, namun rupa-rupanya terbaca melalui Ipan saudara-saudara. Dolphin angkat tinggi-tinggi tepat di kaki Teguh, namun rupa-rupanya asisten wasit kedua yang dipercayakan Karisa mengangkat bendera tinggi-tinggi. Satu pemain yaitu Teguh sudah terperangkap offset, sementara Dino kuasai bola, lakukan umpan tusukan namun sayang jauh dari jangkauan teman-temannya yang dipercaya. Masih Reza turun beberapa langkah ke belakang, sementara kita tunggu siapakah yang akan dituju melalui tendangan gawang dilakukan Reza, angkat dengan kaki kanannya sama Ipang, sodorkan nomor punggung 9 Dolphin. Mampukah kuasai bola? Masih Dolphin, namun sayang terlalu dekat di kaki Piki sehingga lakukan cocoran menjauhkan si gular, sementara mengerti lakukan pemain belakang Ipan pendek saja. Dolphin coba yang dituju, masih Dolphin dipayang dari satu pemain, masih Dolphin dua pemain mampu dilewati yang berbahaya, namun kembali terlalu lama penguasaan bola yang dilakukan Dolphin sehingga mampu terbaca pemain-pemain belakang. Kali ini coba bola dikuasai satu pemain, namun rupa-rupanya terlebih dahulu pelanggaran dilakukan pemain-pemain anak-anak PSM Mulu. Sementara satu pemain kembali merupakan tim medis dari Kujang Emas. Sementara kita kembali ke tengah lapangan, di mana satu pemain ditarik keluar yaitu Idris, bek kiri dari kuasai bola sepenuhnya. Apakah langsung ke mulut gawang? Kita tunggu keputusan yang akan dilakukan Dito. Apakah mencari teman, mencari celah Dito, angkat dengan kaki kanannya, namun rupa-rupanya jauh dari dilawat Toik. Masih Toik kuasai bola sepenuhnya, sementara angkat dengan kaki kanannya di mana mencari pemain depan, namun tepat di kaki pemain nomor punggung 13 kerja sama Pindo. Cipindo coba sodorkan Imam, dua pemain mampu dilewatinya, sementara Dolphin kembali memberikan tekanan di sektor sebelah kiri. Masih Dolphin dibayang-bayangi Imam, pemain baru masuk pendek ke belakang, namun sayang mampu diantisipasi sementara melalui Lega. Masih Ega sodorkan nomor punggung 13 Nopal, masih Nopal lakukan umpan melebar cukup bebas berbahaya pemain sayap kiri saudara-saudara, lakukan umpan tusukan namun sayang terbaca lagi-lagi melalui pemain belakang yang dipecahkan. Masih bukan Pido, terjadi pelanggaran, rupa-rupanya dilakukan menyelesaikan jalannya pertandingan babak kedua untuk menghadapi kesebelasan Kujang Emas. Sementara lewat Ipan ataupun Ipul, sementara angkat tinggi-tinggi maksudnya pemain nomor punggung 12 yang dituju tepat di kaki Nopal. Masih Nopal lakukan umpan panjang, namun rupa-rupanya pelanggaran. Masih coba sedikit angkat tinggi-tinggi, namun sayang cukup jelas satu bahkan tiga pemain masih mampu dikuasai Reza, angkat dengan kaki kanannya maksudnya Dolphin yang dituju. Cukup jelas pelanggaran dilakukan Dolphin terhadap Imam, sementara sudah dilakukan tendangan bebas melalui pemain sayap kiri, angkat tinggi-tinggi berbahaya, masih mampu diantisipasi. Masih rupa-rupanya kerja sama pemain belakang Ipan sodorkan Pindo, namun sayang tindakan penyelamatan dilakukan Pindo, sementara menjauhkan si kulit biru dari jangkauan anak-anak Kujang Emas, sementara memutus serangan dari Kujang Emas. Sementara kembali kami informasikan untuk pertandingan besok sore. Untuk pertandingan besok sore, di mana dengan besok sore antara Persema Berlawa berhadapan dengan BF
si Bekasi. Sementara kembali dua gempuran shooting dengan kaki kanannya, namun rupa-rupanya keputusan ini saudara-saudara, namun melebar jauh di sebelah kiri dari tiang gawang dari kesebelasan PSM Mudu. Sementara tepat di kaki Imam, jauh melebar sayap kiri yang ditempati Teguh, masih Teguh lagi-lagi harus berhadapan dengan masih Teguh shooting. Namun masih Toik angkat tinggi-tinggi di mana Nopal yang dituju. Sementara kerja sama pemain gelandang tengah Dino, masih Dino melebar maksudnya Dimas yang dituju tepat di kaki nomor punggung 4 itu saudara Elga, masih mampu dikuasai anak-anak Kucang Emas. Sementara lakukan serangan di mana nomor punggung 9 bertahan, masih terlepas saudara-saudara kuasa bola yang dilakukan anak-anak dari sebelasan Kucang Emas. Sementara tepat di kaki Imam, masih dikocor jauh-jauh melalui Nopal saudara-saudara dan kawan-kawan. Sementara Abdul lakukan lemparan kerjasama maksudnya nomor punggung 10 lagi-lagi berhadapan dengan Nopal, angkat dengan kaki kanannya, masih mampu dikuasai lewat nomor punggung 6 itu saudara Dito, namun kurang sempurna umpan yang dilakukan Dito terhadap ke dalam. Sementara coba jauh ke depan di mana Dimas yang dituju lagi-lagi coba lewat Ega, angkat tinggi-tinggi namun mampu diantisipasi Ibul kerjasama Imam, jauhkan sementara lewat Dito, jauh melebar di mana Dolphin yang dituju, masih Dolphin angkat tinggi-tinggi namun mampu diantisipasi. Sementara datang lagi tekanan berbahaya Yoga namun terjatuh, bukan suatu pelanggaran saudara-saudara yang dilakukan pemain belakang terhadap Yoga. Sementara coba disodorkan saja Imam, masih Imam melebar namun sayang tepat di kaki Ipan, coba kuasai bola pendek ke belakang kerjasama Dito. Ipan kembali yang dituju namun sayang cukup jelas saudara-saudara, pelanggaran dilakukan Ipan terhadap Imam. Lagi-lagi kartu kuning dikeluarkan wasit Dede Costa. Sementara Bagil angkat tinggi-tinggi maksudnya nomor punggung 9 yang dituju namun tepat di kaki Nopal, pendek ke belakang maksudnya nomor punggung 2 masih ada angkat crossing maksudnya namun mampu terbaca melalui satu pemain belakang tepat di kaki Akil, pendek ke belakang kerjasama Nopal, masih Nopal maksudnya umpan terobos saja dilakukan Nopal namun tepat kembali di kaki Tito, palang pintu terakhir dari PSM Mudu kali ini tepat di kaki Imam, pemain yang cukup berbahaya. Masih Imam terus mengatur serangan, lakukan umpan tusukan kerjasama lewat Teguh. Serangan lakukan umpan tusukan kerjasama lewat Teguh. Lagi-lagi daerah pertahanan Kucang Emas dibantu lewat dua pemain yang coba Imam yang bersama Teguh sehingga mampu memanfaatkan umpan tusukan yang dilakukan Imam sehingga mampu on one on berhadapan dengan penjaga gawang Toib sehingga mubah kedudukan 3-1 kedua ini. Kembali ngalamun bae tukang skorna, kirim kopi coba. Sementara kembali kita ke tengah lapangan, ada kuasai bola kerjasama Nopal, masih mampu dikuasai anak-anak dari Kucang Emas lewat Binul melebar maksudnya Imam yang dituju, masih Imam cukup leluasa kuasai bola, sodorkan Ibnu kembali kerjasama rupanya nomor punggung 4. Sementara lakukan umpan pergantian pemain shooting dari PSIM Mudu, Yoga nomor punggung 17 ditarik keluar Sementara kembali ke tengah lapangan di mana tendangan bebas dihadapi satu pemain yaitu saudara Pindo, tinggi-tinggi maksudnya yang dituju tepian ataupun Dolphin, namun rupa-rupanya sudah terjadi pelanggaran kecil dilakukan Dolphin atas pemain belakang dari kesebelasan Kucang Emas. Tendangan bebas pun sudah dilakukan pendek saja, coba Dino kuasai bola, masih Dino pressing pergerakannya, sodorkan nomor
nomor punggung 4 yaitu saudara Ega kerjasama Nopal. Ega kembali masih Ega, namun sayang di pressing pergerakannya mulai Tito pendek ke belakang Dimas, sementara kuasai bola masih Dimas, namun sayang mampu diantisipasi tepat di kaki pemain yang baru masuk, mampu kuasai bola Seta, namun sayang Dino kuasai bola. Cukup jelas saudara-saudara, pelanggaran dilakukan Tito terhadap pemain gelandang tengah yang diperjaga saudara Dino. Lahirlah tendangan bebas dihasilkan kujang emas dari Ciawi Gajah FC Bekasi. Sementara kembali ke tengah lapangan, bola sudah dihadapi pemain belakang yaitu saudara Agil, angkat dengan kaki kanannya, maksudnya nomor punggung 9 lagi-lagi mampu dikuasai sementara lewat Ega, masih Ega, namun rupa-rupanya tidak diberi ruang gerak leluasa dilakukan pemain. Sementara tendangan gawang sudah dilakukan pendek saja lewat Dolphin Kayu di sudut, sementara sodorkan pemain yang termasuk masih Dolphin pendek ke belakang, namun sayang bola keluar meninggalkan lapangan. Rupa-rupanya dihasilkan anak-anak PSM Mudu pendek saja melalui Reza, masih Reza lakukan umpan panjang kembali di mana Teguh, namun diantisipasi dicocor jauh di sektor tengah pertahanan dari kesebelasan kujang emas. Sementara jauh lagi-lagi dicocor di buang keluar lapangan dari pemain nomor punggung 2. Lahirlah lemparan ke dalam, sementara coba akan dilakukan sepakat di sana pendek ke belakang, masih mampu dikuasai Dolphin, namun rupa-rupanya kali ini lemparan ke dalam dia Dolphin angkat tinggi-tinggi Nopal yang dituju, namun sayang lemah, mampu diantisipasi kembali melalui pemain-pemain PSM Mudu melalui nomor punggung 10 Reza jauh ke tengah di mana Imam yang dituju, masih Imam saudara-saudara pengatur serangan, mesin serangan sodorkan Dolphin, masih Dolphin dibayang-bayang satu pemain kerjasama Teguh, masih Teguh sodorkan lagi-lagi Imam, masih Imam umpan kesukaan berbahaya Kambe apalagi yang akan dilakukan Dolphin saudara-saudara. Padahal kita saksikan gawang cukup lubangnya cukup besar ditinggalkan sang penjaga gawang Taufik, namun sayang sentuhan kaki Dolphin melambung di atas mistar gawang, sementara kali bola dikuasai Eka. Cukup jelas saudara-saudara, pelanggaran dilakukan nomor punggung 8 yaitu Tian, sehingga lagi-lagi Bung Dede Costa mengeluarkan kartu, sementara coba dihadapi lewat Ade, angkat tinggi-tinggi, mampu ditinju penjaga gawang Reza, datang lagi tekanan Pindo, masih lagi-lagi kali ini handsball yang dilakukan sedikit, sehingga tendangan bebas sudah dilakukan Tito pendek saja di mana Dolphin yang dituju, mampukah selamatkan bola umpan panjang yang dilakukan Pindo, masih Dolphin lagi-lagi anan dari kesebelasan pendek saja kerja sama Reza, masih Reza angkat crossing yang dilakukan Reza, namun sayang terlalu jauh melebar meninggal tendangan gawang Toik, angkat tinggi-tinggi di mana Sodikin yang dituju masih mampu kuasai bola, dibayang-bayangi lewat Pian pendek ke belakang, maksudnya kerjasama nomor punggung 2 Ade, mampu dicuri melalui nomor punggung 11, sementara kembali lewat Imam pendek ke belakang Dito, masih Dito angkat tinggi-tinggi di mana satu pemain terlepas, namun sayang datang tekanan lewat anak-anak kucang emas melalui Sodikin, namun kembali kurang sempurna, mampu terbaca pemain-pemain belakang dari PSM Mudu. Imam pendek ke belakang, maksudnya kerjasama Pian, coba terus naik membantu serangan kerjasama Dolphin, masih Dolphin kembali melebar kerjasama Pion, masih mampu kuasai bola, namun sayang kembali tepat di kaki pemain nomor punggung 12, coba sodorkan lewat Teguh kerjasama Dito, Dito melebar berbahaya, lagi-lagi tindakan penyelamatan dilakukan Agil ke saudara-saudara, sementara antara ada tepat di kaki lewat Pido, masih Pido angkat tinggi-tinggi, pergantian pemain shoot. Ayo lanjut, sementara bola dikuasai sepenuhnya penjaga gawang Taufik, namun kembali tepat di kaki nomor punggung 9 lakukan umpan melebar berbahaya. Rupa-rupanya satu Bilal mengangkat bendera tinggi-tinggi saudara-saudara, di mana satu pemain sudah terperangkap, dan sementara datang tekanan dari PSM Mudu melalui Teguh, dibayang-bayangi Agil, masih Teguh, pergantian pemain shoot
di mana Kujang Mas lapangan tendangan penjuru pendek saja gitu, namun sayang kembali mampu dikuasai lewat nomor punggung 5, angkat dengan kaki kanannya maksudnya Ipan, namun rupa-rupanya melebar di sebelah kanan tiang gawang. Tendangan gawang sudah dilakukan, namun sayang gawang jadi Toik masih kuasai bola sepenuhnya, sementara coba mencari teman, mencari celah siapakah yang akan dituju. Masih Toik angkat tinggi-tinggi, mampu diantisipasi tepat di kaki Nopal, disodorkan lewat Sodikin. Datang lagi ada kuasai bola, kerjasama pemain gelandang tengah, disodorkan Nopal, namun sayang lemah. Sementara lewat Reza lakukan umpan panjang, namun rupa-rupanya jauh dari jangkauan Teguh. Saudara-saudara, umpan panjang yang dilakukan nomor punggung 10 yaitu saudara Reja. Kali ini serangan dibangun anak-anak Kujang Emas melalui nomor punggung 9, namun sayang tindakan penyelamatan dilakukan Pindo, sementara menjauhkan si klub Para kuasai bola sepenuhnya, turun beberapa langkah ke belakang Ega, ancang-ancang Ega siapakah yang akan dituju, angkat dengan kaki kanannya, namun rupa-rupanya terlalu melebar tendangan pencuri yang dilakukan Ega sehingga menghasilkan tendangan gawang. Sementara langsung Reza jauh ke depan, kerjasama lewat Reza, umpan panjang Dolphin mampu kuasai bola, berbahaya ragu-ragu yang dilakukan Dolphin saudara, sehingga mampu diantisipasi sang penjaga gawang Toik. Di sektor sebelah kanan pertahanan masih yang kuasai bola sepenuhnya, angkat tinggi-tinggi maksudnya nomor punggung 16 yang dituju, mampu lakukan umpan bersih bebas Teguh, masih Teguh pendek Iman masih terbaca saudara-saudara. Datang lagi tekanan lewat nomor punggung 9, kita tunggu siapakah yang melakukan pelanggaran. Rupa-rupanya di mana Dolphin yang melakukan pelanggaran di hadapan sang pengadil lapangan, sehingga wasit memberikan kartu kuning, diberikan Dolphin yang coba tadi memberikan akses ataupun penentuan untuk pemain-pemain dari Kujang Emas. Sementara kembali bola dikuasai TSM Mulu lewat Pindo, pendek kerjasama di mana Sodikin jauh ke depan, lagi-lagi mampu dikuasai pemain-pemain belakang dari TSM Mulu, berbahaya. Sodorkan Imam ataupun Reza tepat di kaki Nopal, pendek ke belakang maksudnya kembali Reza yang dituju, mampu dicuri, namun rupa-rupanya pelanggaran kecil dilakukan Kiki oleh saudara-saudara terhadap nomor Yawi Gajah, yaitu saudara Faiz ataupun Agil, angkat tinggi-tinggi berbahaya. Dua pemain terlepas berbahaya saudara-saudara, mampukah memperkecil kedudukan, namun hilang kesempatan. Mas datang lagi Nopal, sementara tepat di kaki nomor punggung 11 pemain yang baru masuk, angkat dengan kaki kanannya, namun sayang terlalu menusuk, kembali dikuasai sepenuhnya penjaga gawang Reza. Sementara sang pengadil lapangan memberikan tambahan waktu hanya 1 menit di babak kedua ini. Sementara kembali satu pemain dari Kujang Emas, rupa-rupanya bola fair play, bola drop ball pun sudah dilakukan terhadap penjaga gawang Reza. Masih Reza kuasai bola sepenuhnya, sementara angkat dengan kaki kanannya maksudnya Teguh Wicaksono yang dituju, namun masih mampu dikuasai Agil. Mampukah selamatkan bola, masih mampu rupa-rupanya dikuasai Agil, namun di pressing pergerakannya, namun tepat di kaki satu pemain dari PSM Ungu. Masih Teguh dibuang jauh-jauh lewat pemain belakang dan dipercayakan saudara Agil, saudara-saudara, ataupun Pinky. Main yang baru masuk di babak kedua ini yaitu saudara Sepa, angkat kaki kanannya, coba lakukan tendangan salto, namun sayang tepat dengan panjang. Babak kedua telah usai, kedudukan 3-1 dihasilkan anak-anak PSIM Mulu atas lawannya yaitu kesebelasan Kujang Emas dari Ciawi.